Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trihayu Putri Ningrat. Saya berasal dari Manajemen Informatika Angkatan 2025 golongan E dengan NIM E31253091. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan konsep stack dan implementasi apa yang saya masukkan ke dalam kode program Java. Ya, di sini saya mengambil history browser, nanti akan saya jelaskan di sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu namanya stack. Stack adalah struktur data yang menyimpan data secara bertumpuk layaknya tumpukan barang. Stack itu memiliki dua metode utama. Yang pertama itu ada push untuk menambahkan data dan pop untuk mengambil data. Nah, ada catatan penting bahwa stack itu hanya bekerja di satu sisi, yaitu bagian atas atau top. Selanjutnya, di sini mekanisme pada stack itu ada dua. Yang pertama itu LIFO atau last in first out. Jadi LIFO itu data yang masuk paling akhir akan keluar paling awal. Contohnya tumpukan piring, jadi piring paling atas dia akan diambil duluan. Jadi last in, piring yang paling terakhir dimasukkan, dia akan diambil yang pertama gitu. Jadi first out. Oke, seperti itu. Selanjutnya, mekanisme yang kedua itu adalah FILO. FILO, di mana FILO ini adalah first in last out. Data yang masuk paling awal itu justru berada paling bawah sendiri. Jadi kayak piring itu tadi, jadi dia pertama kali dimasukkan piring di sini diletakkan, dia akan menjadi paling bawah ketika kita menambahkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi sehingga dia akan menjadi paling akhir untuk dikeluarkan. Jadi prinsip LIFO dan FILO ini itu membuat stack itu cocok dengan fitur back and forward pada browser. Selanjutnya, di sini ada history browser atau back forward, di mana saya menggunakan tanda ini. Jadi ini untuk back, ini untuk forwardnya. Oke. Selanjutnya di sini ada program ini adalah simulasi cara kerja browser ketika kita membuka halaman baru dan kembali ke halaman sebelumnya, selanjutnya maju ke halaman berikutnya, yaitu back and forward itu tadi. Jadi nanti ketika kita back ke halaman sebelumnya, dia akan menyimpan riwayat halaman yang telah dikunjungi. Nah, selanjutnya di forward history, dia akan memasukkan riwayat halaman untuk tombol forwardnya. Nah, di sini ada tujuan programnya. Yang pertama itu untuk menyimpan riwayat kunjungan, terus yang kedua itu untuk operasi back and forward bekerja menggunakan stack, terus juga bagaimana LIFO dan FILO digunakan dalam kehidupan nyata, terus mengambil bagaimana data berpindah dari stack satu ke stack yang lain. Oke, selanjutnya di gambar alur program, di sini saya mengambil 5 menu nanti yang dijadikan output. Yang pertama itu user bisa membuka halaman baru. Jadi dia ketika dia mengklik menu 1, dia akan bisa menuliskan menginputkan halaman baru apa yang dia kunjungi sekarang. Nah, ketika dia user itu mengklik menu kedua, dia akan kembali ke halaman sebelumnya, lalu disimpan ke forward history. Selanjutnya di user, ketika user mengambil 3, dia akan klik forward. Jadi halaman sekarang itu dipindah ke back history, lalu halaman dari forward history dipakai sebagai halaman baru. Selanjutnya di menu keempat itu adalah user lihat halaman sekarang, itu menampilkan current page-nya. Nah, selanjutnya yang kelima itu program. Ketika user klik 5, yaitu user akan keluar dari program akan berhenti. Nah, selanjutnya di sini ada variabel-variabel yang penting dalam program. Yang pertama itu ada stack string back history untuk menyimpan daftar halaman yang sudah dikunjungi untuk tombol back-nya, dan stack string untuk forward history untuk menyimpan daftar halaman hasil back untuk ke tombol forwardnya, dan string current page untuk halaman yang sedang dibuka saat itu, dan scanner input untuk membaca input dari user. Yang kelima ada integer pilihan. Jadi tipe data integer pilihan untuk menampung semua 5 menu dari user gitu. Satu-satu ya, tapi ya. Di sini saya sudah membuat programnya. Sekarang kita buka programnya. Nah, di sini saya menggunakan package dari studi kasus. Terus di sini ada import Java util. Nah, tanda bintang ini itu dia diartikan sudah mewakili semua import ya. Jadi entah itu import Java util scanner ataupun import Java util stack. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada beberapa variabel yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, 5 variabel itu tadi. Nah, di sini juga saya
programnya menggunakan do while, dimana do while ini ketika programnya dia akan terus berulang ketika, tapi di suatu kondisi. Jadi ketika ada pilihan kondisi 5, jika ada pilihan kondisi 5 dia akan berhenti gitu, jadi keluar dari program. Nah, di dalam do while ini saya punya switch case dimana nanti setiap menu itu dimasukkan dalam case 1, 2, 3 sampai 5, semuanya itu ada programnya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita klik case yang pertama, klik menu 1, dia akan menjalankan case yang 1. Oke, sekarang kita coba buka hasilnya. Oke, di sini kita disuruh untuk membuka halaman baru. Kita bisa memilih 5 menu itu tadi. Yang pertama kita coba buka halaman baru karena saat ini kita masih berada di beranda. Oke, kita ketik saya belum klik. Oke, 1. Kita masukkan Instagram. Oke. Instagram. Oke, sudah masuk di Instagram. Oke, caps lock saya matikan. Kita klik lagi untuk buka halaman baru lagi. Oke, sekarang kita masuk ke Facebook. Oke, Facebook. Oke, sekarang kita sedang berada di halaman Facebook. Coba kita kembali ke halaman Instagram. Kita klik 2. Nah, sekarang kita berada di halaman Instagram. Berarti program ini berjalan dengan benar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke halaman beranda lagi. Coba kita klik 2 lagi. Apakah masuk ke beranda? Ya, benar, masuk ke beranda. Nah, kalau kita mau masuk lagi ke Instagram, berarti klik 3. Oke, sekarang berada di halaman Instagram. Nah, kalau kita mau lihat halaman sekarang, misal kita lupa, nggak tahu nih halaman saat ini tuh apa, kita masuk ke 4. Nah, sekarang kita berada di Instagram. Nah, kalau misal kita selesai, ya klik 5 aja. Nah, program akan selesai gitu. Oke, selanjutnya materi yang bisa saya sampaikan yaitu implementasi program. Jadi program saya itu udah banyak digunakan di browser, bisa ada di Chrome, bisa di Firefox atau Edge. Nah, terus ada fitur undo sama redo pada aplikasi. Jadi ketika kita Ctrl Z dia akan undo, kalau misal kita Ctrl Y dia akan redo gitu. Nah, terus ada game dengan backtracking, terus ada sistem komputasi. Nah, itu aja. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.